Nah, bentuk bahasa itu ada bahasa reseptif dan ekspresif. Reseptif itu bagaimana kita memahami ini kata-kata yang didengar, baik tulisan maupun tulisan. Kalau ekspresif itu bagaimana kita bisa mengungkapkan kata, bisa mengungkapkan kalimat, termasuk dengan intonasi, gestur, termasuk juga menulis. Nah, dikatakan ada rule of four, di mana nanti itu usia anak itu dibagi 4. Nanti di belakang akan saya bicarakan. Ini contohnya. Kalau bahasa, jadi kita melihat ada bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Kalau bahasa reseptif pada anak-anak yang baru lahir itu biasanya dari kontak mata. Biasanya anak itu akan melihat kepada orang tua. Nah, kontak mata itu adalah awal dari terbentuknya kemampuan berbahasa pada anak. Setelah itu, setelah usia 2-3 bulan itu biasanya ada cooing. Cooing itu seperti ini nih. Nah, itu cooing. Dan biasanya anak akan mulai memberikan respon, misalnya kalau seandainya caregiver-nya ya ibu atau caregiver yang lainnya memberikan respon, biasanya anak akan mengulang gitu. Misalnya caregiver-nya tersenyum, maka anak akan mengulang aktivitas yang sama gitu. Nah, begitulah awalnya bicara itu terbentuk. Kemudian usia 4-6 bulan, bahkan sampai 2 tahun, anak tuh mulai memberikan respon untuk yang reseptifnya, memberikan respon yang berbeda terhadap suara ya. Dan usia 9-11 bulan itu juga sudah mulai ada bubblingnya sudah jelas ya, mulai ada mama, papa gitu. Kemudian juga mulai menirukan suara. Jadi kayak misalnya ada bunyi sapi seperti apa, dia bilang mu gitu seperti itu. Nah, terus kayak sudah mulai bisa bye-bye gitu ya. Nah, sudah mulai bubbling itu yang seperti ini. Jadi biasanya tuh huruf-huruf yang mama, papa, dada. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya setelah anak usia 12 bulan, maka anak akan mulai mengerti perintah sederhana. Misalnya tuh ambil, kita suruh tutup itu, atau ambil mainan gitu ya. Sudah mengerti, ditanya itu sudah bisa menggeleng atau bilang iya gitu. Nah, usia 1 tahun biasanya itu mulai ada 4-10 kata, dan usia sekitar 18 bulan itu kata-katanya itu hampir 25%-nya itu dimengerti. Nah, ketika anak usia 2 tahun, kata-katanya semakin banyak, dan biasanya itu dia mulai merangkai 2 kata dalam satu kalimat. Misalnya, mau mandi, misalnya seperti itu. Dan kata-katanya itu 50% kita mengerti. Jadi kan kata-kata anak itu kan nggak langsung bersih gitu ya. Nah, 50%-nya kita mengerti. Di usia 2-3 tahun, kata-katanya semakin banyak ya, 200-300 kosakata, dan anak tuh mulai merangkai 3 kata dalam satu kalimat. Dan hampir 75%, 75% sampai 90% kata-katanya dimengerti. Dan kalau usia 4 tahun sampai 5 tahun itu hampir bersih, dan anak tuh sudah mulai bisa menceritakan aktivitas sehari-hari. Kadang-kadang anak tuh mulai bertanya, ini kenapa, itu kenapa gitu. Pertanyaannya tidak lagi apa atau di mana, tapi pertanyaan sudah semakin, itu kenapa, ini kenapa. Kadang anak menanyakan kenapa hujan gitu, kenapa roda berputar gitu, kenapa air sungai itu pergi ke laut, kenapa matahari tenggelam. Nah, kadang-kadang tuh usia 4-5 tahun tuh sudah bertanya seperti itu. Nah, tanda bahayanya adalah kalau seandainya ekspresif ya usia 6 bulan tuh belum ada babbling atau belum ada senyum itu bahaya. Atau misalnya pada usia 12 tahun itu anak belum 12 tahun, 12 bulan anak belum menunjukkan gestur atau isyarat tubuh atau tidak mengetahui arah datangnya suara. Nah, usia 15 bulan anak belum melihat, belum menunjuk ya, kan biasanya anak tuh menunjuk ya, dan kata-kata yang diucapkan itu kurang dari 3 kata. Ini 15 bulan itu hampir 1,5 tahun ya. 1,5 tahun tidak dapat mengikuti instruksi, tidak ada mengucapkan tadi itu kayak babbling mama, dada, kata lain. Kalau 2 tahun tidak bisa menunjukkan gambar ya, atau bagian tubuh yang disebut, dan atau kosakatanya kurang. Kalau kan tadi harusnya tuh 2 tahun itu sudah merangkai 2 kata ya dalam satu kalimat. Nah, ini kata-katanya saja masih belum terbatas gitu, masih 25 kata. Kalau umur di 3 tahun biasanya tuh tidak mengerti kata preposisi atau kata kerja, atau tidak bisa mengikuti 2 instruksi gitu. Jadi instruksi itu misalnya, ayo ambil sepatu, terus kita keluar. Nah, dia nggak bisa mengikuti 2 itu. Kira-kira seperti itulah yang tanda red flag-nya.
Nah, apa hubungannya antara gangguan bicara dengan belajar? Dikatakan bahwa anak-anak yang ada gangguan bicara di usia 2,5 sampai 5 tahun nanti akan mengalami kesulitan membaca ketika SD. Nah, kalau anak usia 7,5 sampai 13 tahun itu nanti berhubungan dengan kesulitan dalam kemampuan menulis, terutama itu nanti mengeja ya, dikte, juga menggunakan kata baca, tanda baca. Nah, di mana kita melihat di sini ini ada pengguna belajar awalnya itu sebelum ini kemampuan belajar itu ada di puncaknya. Di awal itu adalah semua sistem dari anak itu refleks dulu, refleks yang bersifat dari sensoriknya. Kemudian setelah sensoriknya ini ada yang kurang, ini sensoriknya itu satu lagi itu interoceptif ya. Jadi anak itu mengerti lapar, haus, pengen BAB gitu ya. Nanti setelah sensori sistem akan muncul sensori motor, di mana di sini tuh anak mulai kenal posturnya seperti apa, dia mulai tahu misalnya kalau seandainya di ayun gitu ya, duduk di ayunan dia bisa mempertahankan posisinya gitu. Nah, lebih tinggi nanti perseptual motor. Ini misalnya eye hand coordination itu misalnya anak main, dia main nanti dia bisa lihat misalnya main bola misalnya, dia bisa melihat kapan bola itu datang, dia menantikan dan menangkap bola gitu. Nah, masuk juga nanti okular motor kemampuan motor mata ya untuk melihat. Nah, termasuk di dalamnya nanti visual spatial perception. Ini misalnya anak main sepeda. Kalau seandainya gangguan persepsi, maka dia suka nabrak-nabrak. Kadang beberapa anak itu malah ketika berjalan pun nabrak-nabrak. Nah, nanti terakhir barulah di kemampuan anak beraktivitas, kemudian perilaku anak, dan paling tinggi nanti baru di akademik. Jadi kita lihat di sini, ini ada gangguan di sini, ini kemampuan untuk berbahasa. Nah, kalau gangguan berbahasa ini ada di sini ada gangguan, maka aktivitas sehari-harinya akan bermasalah, perilakunya akan bermasalah, dan biasanya juga akan bermasalah di kemampuan akademiknya nanti.